sejak diumumkan oleh Kementerian Kesehatan ya terkait dengan ditemukannya kasus gangguan ginjal akut di beberapa provinsi di Indonesia, beberapa sudah ditindaklanjutin oleh Kemenkes itu dengan menerbitkan SK Dirjen Diankes tentang tata laksana dan manajemen klinis gangguan ginjal akut ya. Dan itu kita sudah sampaikan ke semua dinas kesehatan kabupaten kota, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di samping itu yang kita lakukan adalah peningkatan kewaspadaan terkait dengan kemungkinan munculnya kasus GGA itu di Kalimantan Barat ya. Meskipun sampai hari ini koordinasi kami dengan Dinas Kesehatan dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia Kalimantan Barat memang belum dilaporkan adanya kasus GGA di Kalimantan Barat. Tetapi ini kan tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi di wilayah kita ya. Karena beberapa provinsi di Indonesia terakhir dilaporkan ada 19 atau 20 provinsi, 19 provinsi sudah melaporkan tersebut ya. Nah, oleh karena itu kami terus melakukan koordinasi dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga profesi lainnya, dan insyaallah besok kita akan khusus membahas ini ya, rakor khusus kaitannya dengan upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan ginjal akut di Kalimantan Barat. Nah, kemudian informasi terakhir dari Kementerian Kesehatan hari kemarin tanggal 18 ya. 18 keluar surat edaran dari Kementerian Kesehatan khususnya di Dirjen Diankes tentang kewajiban melaporkan kasus GGA dan juga penyelidikan epidemiologi. Jadi PE disebut PE itu penyelidikan epidemiologi atau kegiatan surveillance, dan itu segera dilaporkan secara berjenjang dinas kabupaten kota ke provinsi nanti ke Kementerian Kesehatan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya ya. Nah, kemudian informasi dari Kementerian Kesehatan ya, berdasarkan pemeriksaan terhadap kasus yang sudah terjadi itu dinyatakan oleh Kementerian tidak ada bukti hubungan antara vaksin COVID gitu ya atau terinfeksi virus COVID-19 dengan kasus GGA ini. Ini pernyataan dari resmi Kementerian Kesehatan. Nah, kalau kaitan dengan vaksin kan viral, vaksin dan sebagainya. Kebanyakan yang kasus di Indonesia ini kan di bawah 6 tahun. Nah, di bawah 6 tahun itu kan memang tidak divaksin, yang belum divaksin. Nah, kemudian saat ini Kementerian Kesehatan, kemudian Balai POM Pengawasan Obat Makanan, kemudian Ikatan Dokter Anak Indonesia, ahli epidemiologi, kemudian juga ahli farmakologi ya, yang pusat laboratorium pusat laboratorium farmakologi itu lagi melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan itu termasuk obat-obatan yang diminum oleh anak yang pada kasus-kasus GGA tadi, gangguan gagal ginjal akut tadi ya. Nah, ini masih terus ditelusuri dan mencari sebenarnya senyawa yang berpotensi terhadap mengakibatkan gangguan ginjal akut tadi. Jadi sebenarnya ditelusuri, diperiksa, dicari ya, ditelusuri. Nah, ini memang belum tuntas pemeriksaan mereka ya, tetapi kemudian dari hasil sementara pemeriksaan penelitian di Puslab 4 itu ada beberapa instruksi yang disampaikan kepada dinas kesehatan kabupaten kota provinsi ya, dan semua tenaga kesehatan untuk sementara ini tidak memberikan atau meresepkan obat-obatan
sediaan cair atau sirup. Jadi semua obat-obatan sediaan cair atau sirup. Sebenarnya menurut kementerian itu bukan kandungan obatnya, tetapi senyawa untuk membuat senyawa pembuat sirupnya gitu. Ini yang dia masih diteliti, ditelusuri ya. Nah, kemudian yang kedua, ini sebenarnya sudah tercantum di surat edaran tuh, seluruh apotik ya sementara. Jadi juga seluruh nakes itu sementara ya, tidak meresepkan obat tadi. Yang bentuknya cair, sediaan cair atau sirup sampai hasil penelitian nanti diumumkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Kemudian yang kedua, apotik ya, seluruh apotik juga sementara tidak menjual baik itu obat bebas atau obat bebas terbatas ya, yang dalam bentuk sediaan cair atau sirup ya, sampai nanti hasil penelitian itu diumumkan. Nah, kemudian beberapa yang dihimbau kepada masyarakat untuk sementara ini juga tidak mengkonsumsi obat cair sirup tanpa konsultasi dari tenaga kesehatan atau dokter. Jadi kalau mau mengkonsumsi yang obat cair sebaiknya ditanyakan dulu ke tenaga kesehatan atau dokter. Nah, kemudian upaya-upaya ini sebenarnya upaya dilakukan sebagai kehati-hatian ya, untuk mengurangi, meminimalisasi risiko kesakitan gagal ginjal atau sampai kematian tadi. Ini yang dilakukan tindak lanjut dari Kementerian Kesehatan yang diinstruksikan kepada kita dan juga kepada masyarakat. Nah, kemudian gimana kalau nggak ada sirup cair? Alternatifnya sediaan lain, kan ada tablet atau nanti tabletnya kalau anak-anak dibuat puyer gitu. Sarannya sekarang tanpa dicampur. Ya. Karena kan kadang dulu kan ada puyer pahit campur senyawa lain yang manis dan sebagainya itu ya, campuran. Itu sementara ini tidak. Jadi kalau paracetamol ya paracetamol. Jadi kalau di berita paracetamol enggak, bukan paracetamolnya sebenarnya. Sama yang di mana Gambia itu ya. Di Gambia itu bukan obat batuk, obat flu-nya, tetapi senyawa yang mencampur untuk membuat sirupnya itu. Ya. Nah, kemudian hal yang penting lagi adalah kewaspadaan masyarakat sekarang, orang tua yang punya anak. Ini kan kalau dilaporkan kan di bawah 18 tahun. Tapi kalau yang di Indonesia itu di bawah 6 tahun kasusnya, yang kasus-kasus gangguan ginjal akut ini. Nah, disarankan pada orang tua kalau anaknya sakit ya, demam, flu, batuk dan sebagainya, atau bahkan sebenarnya atau diare dan sebagainya, itu perhatikan kencingnya, air kencingnya. Kalau ada pengurangan frekuensi, artinya biasanya kencing kok dia tidak kencing-kencing misalnya gitu, atau waktu kencing kok berkurang jumlahnya, ya kuantitasnya berkurang. Nah, itu orang tua waspada. Ya. Apalagi kemudian terus tidak kencing gitu, anak itu kok pagi tidak kencing sampai kok tidak kencing gitu, ya. Dan biasanya ya mendadak ya kayak gitu, tiba-tiba akut kan mendadak. Nah, ini segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan ya, untuk segera ditangani. Nah, apakah harus menunggu kasus yang ada itu apakah semua demam? Tidak juga. Ternyata juga tidak semua demam, tidak juga semua akibat diare misalkan. Jadi ada demam atau tidak, ada diare atau tidak, intinya dilihat mulai sekarang orang tua yang punya anak kecil melihat frekuensi sama kuantitas kencing anak-anak kita. Nah, kemudian kalau dia anak sakit ya, segera dibawa ke puskesmas, rumah sakit atau praktek klinik dokter dan sebagainya.
sarannya disuruh bawa obat yang pernah dia minum. Ya, ini sebagai catatan bagi tenaga kesehatan untuk melihat riwayat penggunaan obat yang diminum. Nah, ini yang disarankan oleh kementerian, jadi kepada masyarakat berobat bawa obat yang sebelumnya diminum. Nah, kemudian ya saya kira masyarakat tetap tenang, karena ini secara cepat kan Kementerian Kesehatan bersama jajarannya melakukan pemeriksaan dan penelitian, khususnya obat-obatan yang sementara ini tidak dikonsumsi dulu itu akan segera cepat, dan kalau seandainya memang tidak ada senyawa yang menyebabkan gangguan ginjal akut tadi, ya nanti akan diumumkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, saya kira itu beberapa hal yang informasi terakhir dari kami di Dinas Kesehatan terkait dengan terjadinya gangguan ginjal akut, ya, yang karena ini disebut progres atipikal, ya. Atipikal itu mendadak dan tidak diketahui penyebabnya.